Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Kurnia Rahman Priyono dengan nomor induk mahasiswa 2003010. Di sini saya akan membuat video mengenai praktikum pemeriksaan dari bayi. Untuk pemeriksaan kali ini yaitu pemeriksaan pengukuran lingkar kepala dari bayi. Nah, berhubung probandus ini bukan seorang bayi, jadi dianggaplah probandus ini adalah seorang bayi. Nah, caranya adalah untuk mengukur lingkar bayi menggunakan alat midline. Nah, untuk mengukur lingkar bayi ini kita harus melingkari kepala bayi ini sampai kedua alis tertutup, kemudian di atas kedua telinga dan menjangkau tonjolan dari kepala yang ada di belakang. Jadi menggunakan seperti ini. Biasanya dua jari dari mata ya. Nah, pas tepat pada alis. Nah, kemudian kita lingkarkan hingga di atas telinga. Kemudian menjangkau tonjolan yang ada di belakang, kemudian alisnya juga tertutup, alis satunya, dan ya dari pengukur pertama hingga dilingkarkan dan ditumpuk, dan terlihatlah angka berapa sentimeter dari kepala bayi tersebut. Nah, berhubung ini tidak bayi, jadi ukuran kepala dari probandus ini adalah 50 cm. Untuk praktikum berikutnya yaitu praktikum mengenai pengukuran panjang dari tubuh seorang bayi. Nah, berhubung saya tidak memiliki probandus seorang bayi, jadi saya tidak bisa mengukur seorang bayi, dan kemudian saya juga tidak memiliki alat pengukur panjang dari tubuh bayi tersebut, jadi saya tidak bisa mempraktekannya, namun hanya bisa menerangkan secara teoritis dengan secara lisan. Nah, jadi untuk mengukur dari panjang bayi tersebut, kita pertama menyiapkan bednya terlebih dahulu. Kemudian setelah menyiapkan bed, kita menyiapkan alat ukur panjang bayi tersebut. Kemudian kita letakkan bayi pada alat tersebut, dan kepala dari bayi tersebut itu kita pepetkan pada batas alat tersebut. Nah, kemudian kita taruh bayi tersebut, kita bentangkan secara lurus, dan kemudian kita ukur. Ya, kita bisa melihat berapa ukuran dari bayi tersebut. Untuk pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan TTST, yaitu Denver Development Screening Test. Nah, ini adalah menghitung usia real dengan rumus HPX kurangi HLX bagi HPL. HPX itu hari pemeriksaan, HPL hari perkiraan lahir, HLX adalah hari lahir. Nah, cara menghitung penggunaan HPL dan HLX adalah dengan menghitung selisih HPL dan HLX. Jika selisihnya kurang dari 14 hari, maka menggunakan HLX bagi hari lahir. Jika lebih dari 14 hari, maka menggunakan HPL per hari perkiraan lahir. Nah, hari lahir anak adalah 24 Juni 2018, kemudian hari perkiraan lahir 26 Juni 2018, jadi selisihnya hanya 2 hari. Nah, rumus yang dapat adalah HPX min HLX. HPX 27 September 2019, maka HPX min HLX yaitu 2019 bulan 9 tanggal 27 dikurangi 2018 bulan 6 tanggal 24, maka hasilnya adalah 1 tahun 3 bulan 3 hari. Dengan usia bayi 1 tahun 3 bulan 3 hari, maka diperkirakan bayi tersebut sudah bisa jalan dengan cukup baik, jalan ke depan. Namun apabila jalan ke belakang masih kesusahan, dan kemudian si bayi tersebut juga sudah dapat berbicara beberapa ucapan seperti apa yang dia inginkan, seperti makan, maka bisa berbicara mam. Apabila bayi tersebut memegang benda, sudah dapat bisa dan sudah cukup tahu apa benda ini bentuknya bagaimana. Untuk pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan Apgar Score.
Nah, pemeriksaan ini dilakukan setelah bayi itu baru saja lahir. Jadi setelah lahir kita melakukan pemeriksaan Apgar score tersebut. Nah, Apgar score ini terbagi dari beberapa tes ya. Nah, tes yang pertama yaitu appearance. Nah, ini adalah kita melihat dari tampilan dari bayi tersebut. Apabila bayi tersebut terlihat warna kulitnya kemerah-merahan, maka itu disebut dengan bayi normal dan maka kita beri skor 2. Apabila bayi tersebut terlihat kemerah-merahan namun kaki dan tangannya itu tampak kaku, maka bayi tersebut perlu kita perhatikan lebih lanjut dan kita beri skor 1. Namun apabila bayi tersebut warna kulitnya memiliki warna yang pucat, keabu-abuan, kebiru-biruan, maka bayi tersebut tidak normal dan kita beri skor 0. Kemudian pemeriksaan pulse. Nah, pemeriksaan pulse ini adalah denyut jantung. Nah, apabila bayi tersebut kita periksa denyut jantungnya selama 1 menit itu lebih dari 100 detak jantung, maka bayi tersebut disebut dengan bayi yang normal dan kita beri skor 2. Dan apabila bayi tersebut kurang dari 100, maka bayi tersebut kurang dari 100 dalam 1 menit maksud saya, maka bayi tersebut kita perlu penanganan khusus atau observasi yang lebih lanjut dan kita beri skor 1. Namun apabila tidak berdetak sama sekali, kita beri skor 0 karena bayi tersebut tidak normal. Nah, kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan klinis. Nah, klinis ini adalah pemeriksaan respon dari si bayi tersebut ya. Nah, klinis ini apabila kita tepuk-tepuk atau kita mainkan kakinya, tangannya, kemudian kita cubit, apabila menangis itu bayi tersebut sangat normal sekali. Nah, maka dari itu kita beri skor 2. Dan apabila bayi tersebut menangis namun menangisnya itu agak telat atau menangisnya secara pelan, rintih-rintih, tidak kuat, maka bayi tersebut kita beri skor 1. Dan apabila bayi tersebut diam saja, tidak menangis atau tidak mengalami respon lainnya, maka kita beri skor 0 karena bayi tersebut termasuk dalam bayi yang tidak normal. Dan kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu activity. Nah, ini adalah kita melihat aktivitas dari otot bayi tersebut. Nah, kita lihat apakah aktivitas dari otot tersebut itu cukup lincah. Ya, seperti tangannya bergerak, kakinya merangkak, seperti kakinya bergerak. Nah, itu kita beri skor 2. Namun apabila bayi tersebut responnya lambat, respon aktivitas ototnya itu lemah, maka kita beri skor 1. Dan apabila tidak ada aktivitas dari otot, benar-benar diam saja, maka kita beri skor 0 karena bayi tersebut tidak normal. Dan pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan respirasi ya. Respirasi itu pernafasan. Nah, kita lihat apakah saat menangis itu pernafasannya itu cukup kuat atau tidak. Apabila pernafasannya cukup kuat saat menangis, bayi tersebut bayi yang normal, maka dari itu kita beri skor 2. Dan apabila pernafasannya itu cukup lemah saat menangis, maka kita beri skor 1. Dan apabila sama sekali tidak bernafas, maka kita beri skor 0 dan itu termasuk bayi yang tidak normal. Nah, dari pemeriksaan Apgar score tersebut kita jumlahkan semua totalnya. Nah, apabila kita telah menjumlahkan totalnya dan kita lihat berapa nilai dari skor tersebut, apabila skornya di atas 7, maka bayi itu cukup normal, kita tidak perlu memperhatikan bayi tersebut. Dan apabila bayi tersebut kurang dari 7, misalkan 5, nah itu kita perlu memperhatikan sangat ekstra bayi tersebut karena termasuk pada golongan bayi yang tidak normal. Nah, sekian pemeriksaan dan praktikum dari saya melalui beberapa praktikum dari pengukuran lingkar kepala bayi, pengukuran panjang tubuh bayi, kemudian
pengukuran tes dan kemudian pengukuran agar. Nah, saya dapat memahaminya seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.